Selamat malam, saudara, menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia besok 5 Juni 2024. Beberapa hari ini mulai marak kelompok masyarakat, komunitas hingga CSR yang di seluruh dunia kemudian ramai menggelar berbagai kegiatan pelestarian lingkungan seperti acara bersih-bersih hingga tanam pohon. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan saat ini. Namun tentunya menjaga lingkungan harus dilakukan berkelanjutan dan oleh semua pihak. Lalu apa saja persoalan lingkungan yang sedang kita hadapi saat ini dan apa solusinya? Indonesia Bicara malam ini akan membahasnya bersama saya Happy Guritman dan narasumber saya yang sudah hadir secara daring. Ada Dirjen Pengendalian Das dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Insinyur Diah Murtiningsih. Selamat malam, Bu Diah. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Bu Diah sudah bergabung malam hari ini bersama kami. Lalu ada manajer kampanye pesisir dan laut Walhi, Pak Farid Ridwanudin. Selamat malam, Pak Farid. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Farid sudah hadir juga bergabung malam hari ini. Lalu ada Bu Aulia Wijiasi selaku aktivis dari ESD atau Education for Sustainable Development Indonesia. Selamat malam Bu Aulia. Malam. Terima kasih Bu Aulia juga sudah bergabung malam hari ini. Saya ingin langsung ke Pak Farid dulu. Pak Farid, ada banyak masalah lingkungan hidup yang perlu disoroti, versinya juga berbagai macam. Kalau dari Earth.org misalnya ada 15 masalah lingkungan yang harus segera diatasi di 2024 ini. Misalnya ada polusi plastik, deforestasi, pemanasan global, food waste, bahkan sampai food and water insecurity. Kemudian kalau dari survei WWF ada lagi berbeda untuk masalah lingkungannya. Kalau dari versi Walhi, bagaimana Walhi kemudian menyoroti masalah lingkungan apa saja yang kemudian ini harus menjadi perhatian prioritas saat ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Ya, saya kira kalau Walhi tanya, apa problem lingkungan hidup yang menjadi prioritas ya? Tentu yang pertama dan yang paling utama kita akan menyebut dampak dari krisis iklim. Ya. Jadi krisis iklim ini kalau kita lihat dampaknya sangat luas ya. Dia dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di wilayah hutan, ya, di wilayah pertanian, di wilayah sungai, dan juga di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil. Nah, dampaknya tentu beragam. Kalau di wilayah-wilayah pertanian, tentu masyarakat mengalami apa yang disebut dengan gagal panen. Jadi ada keterancaman, atau kami sering menyebutnya ada ancaman krisis pangan. Ada juga krisis air ya. Jadi ini sudah diprediksi oleh banyak ilmuwan, misalnya di Pulau Jawa kita akan mengalami kiamat air pada 2040. Dan di wilayah pesisir pulau kecil itu banyak wilayah-wilayah pantai, terutama dari desa-desa pesisir yang mengalami abrasi dan sudah banyak desa-desa tenggelam. Kami misalnya di Walhi juga ikut mendorong penyelamatan pulau-pulau kecil yang akan tenggelam di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan saya kira terima kasih karena KPRI sudah mengundang atau sudah menghadirkan isu krisis development pulau kecil dalam perbincangan isu lingkungan. Karena kita sebetulnya juga berdekatan selain tanggal 5 Juni itu Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu tanggal 8 itu ada Hari Laut Sedunia. Saya kira antara isu lingkungan dan isu laut itu satu hal yang sangat dekat. Nah, yang kedua, kami di Walhi itu mengidentifikasi selain dampak dari krisis iklim, ada yang kami sebut hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi benih-benih lokal, ya, kemudian hewan-hewan endemik mengalami ancaman karena dua faktor, selain karena krisis iklim, ya. Jadi kenaikan 1 derajat Celcius temperatur bumi itu akan mengancam misalnya telur-telur ikan di laut sehingga tidak bisa berkembang biak. Ya. Nah, belum lagi misalnya kehilangan keanekaragaman hayati itu dipicu oleh pembangunan kita di Indonesia yang masih berwatak ekstraktif. Ya. Misalnya kalau kita lihat hal yang sederhana atau yang bukan yang hal yang dekat dengan kita hari-hari ini, misalnya pertambangan nikel
gitu ya, untuk negeri listrik itu sebetulnya memicu deforestasi, terutama di hutan-hutan pulau kecil, juga mendorong hilangnya atau punahnya keanekaragaman hayati, baik flora ataupun fauna. Jadi ada kekhawatiran misalnya dari anggota kami ya di Maluku Utara, itu hewan-hewan endemik seperti burung nuri, kemudian hiu berjalan di laut, itu semakin hari semakin terancam karena habitatnya atau rumahnya itu terancam oleh ekspansi pertambangan itu, termasuk di laut, karena limbahnya dibuang ke laut. Itu hewan endemik seperti hiu berjalan di perairan Maluku Utara ya, itu juga terancam oleh limbah yang dibuang ke laut. Nah, ini hal yang kedua. Jadi selain yang pertama dampak dari krisis iklim, yang kedua terancamnya hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, yang ketiga tadi disebut-sebut juga sebetulnya deforestasi ya. Saya kira ini masih menjadi PR besar kita di Hari Lingkungan Hidup, karena kita tahu ya Indonesia adalah salah satu negara yang punya wilayah hutan tropis terbesar di dunia. Tapi jangan lupa juga ada hutan di pulau-pulau kecil dan juga ada hutan mangrove di wilayah pesisir. Ya. Nah, jadi saya kira dengan pola pembangunan yang kita pilih hari ini, kita masih melihat di dalam fakta-fakta di lapangan terjadinya deforestasi, baik hutan di pulau-pulau besar, hutan di pulau-pulau kecil, ataupun hutan mangrove yang ada di Indonesia. Nah, jadi saya kira dari ketiga itu yang kami sangat khawatirkan adalah semakin meluasnya apa yang kami sebut dengan bencana ekologis. Nah, bencana ekologis ini kami sebut adalah bencana yang lahir karena ada campur tangan manusia, khususnya di situ ada izin atau konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada korporasi besar. Nah, misalnya kalau kita membaca data BNPB ya, sejak tahun 2000 sampai 2019 saja dalam tentang 20 tahun terakhir misalnya, itu banjir saja kalau kita hitung jumlahnya terjadi hampir 5.600 kali ya, dan jumlah orang meninggal itu lebih dari 10.000 orang. Nah, yang mengerikan itu adalah jumlah orang yang harus mengungsi itu mencapai 30 juta orang. Jadi kita membayangkan di Indonesia itu jumlah pengungsi ekologis setiap tahun terus bertambah, dan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah korban pengungsi karena perang. Jadi kita bayangkan karena ada bencana ekologis terutama banjir dan longsor, masyarakat itu harus menjadi pengungsi di wilayah tersebut. Nah, ini kejadiannya terus berulang ya, kalau mau kita lihat. Belum lagi misalnya banjir rob yang juga terjadi di banyak wilayah pesisir, di wilayah pulau kecil ya, sehingga merendam wilayah-wilayah pantai, wilayah-wilayah pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat. Jadi itu barangkali highlight dari kami, Mbak. Dari WAPI ada 3 ke 4 ya, isu penting dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Laut Sedunia pada tahun 8. Ya, intinya kerusakan lingkungan berkepanjangan ini juga sebenarnya dampaknya harus disadari oleh semua pihak, masyarakat dan lainnya, karena juga akan mengganggu pembangunan ke depannya. Saya ingin ke Bu Dirjen. Bu Dirjen, salah satunya mungkin bisa disoroti dari terkait dengan kerusakan lingkungan, bagaimana kita menjaga alam. Ini salah satu yang terkait dengan DAS begitu, daerah aliran sungai. Nah, pengendalian DAS ini kan tidak hanya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir dan longsor atau bencana ekologis tadi yang disebutkan oleh Pak Farid, tapi juga menjaga kualitas baku mutu air. Nah, kalau bisa diberikan gambaran kepada pemirsa, Bu Dirjen, sebenarnya jumlah DAS yang dalam kondisi kritis di Indonesia saat ini itu seperti apa? Berapa banyak? Ya, baik, makasih Mbak. Sebelum saya menjawab, mungkin ada satu pemahaman dulu kepada masyarakat, apa sih yang disebut dengan DAS atau kita sebut dengan daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu merupakan wadah di mana bertemunya faktor abiotik yang merupakan geofisik seperti lahan, kemudian sungai, geologi, morfologi, dan iklim. Kemudian ada variabel biotik, flora, fauna, makhluk hidup lainnya, dan culture atau manusia dan masyarakat. Jadi DAS ini wadah dari ketiga yang tadi saya sebutkan tersebut. Kemudian jika kita melihat daripada kondisi DAS yang ada di kita, kerusakan DAS ini terjadi akibat terjadinya ketidakkeseimbangan antara ketiga variabel tersebut yang kemudian kita sebut dengan melebihi daya dukung daya tampung.
Dan kemudian kalau kita lihat juga bahwa kerusakan das yang terjadi ini tidak hanya karena single faktor, tetapi merupakan beberapa penyebab. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Farid, meningkatnya penduduk, jumlah penduduk, kemudian pembangunan yang meningkat, ini juga menyebabkan tekanan terhadap penggunaan lahan, baik kawasan hutan maupun non kawasan hutan ini juga semakin meningkat. Dan ini jika tidak tidak disikapi dengan bijak, yang terjadi seperti yang tadi disampaikan, terjadi bencana ekologi seperti banjir, kemudian kalau musim kemarau terjadi kebakaran dan sebagainya. Nah, das sendiri di Indonesia kita mempunyai das sekitar 42.200 daerah aliran sungai, di mana ada sekitar 4.489 das ini adalah merupakan das yang harus dipulihkan atau dalam kondisi yang rusak sehingga perlu untuk dipulihkan. Nah, inilah yang kemudian kita bersama-sama ataupun dari faktor pemerintah bersama dengan masyarakat, kemudian fokus kita adalah memperbaiki das yang harus dipulihkan yang tadi saya sampaikan. Baik, Bu Dirjen. Jadi pemahaman terhadap landscape das ini juga tidak hanya penggunaan dan lahan saja, tapi harus secara utuh memahami landscape das sehingga bagaimana kita bisa dari kacamata kita antara keseimbangan dan kesehatan das ini bisa terjaga dengan baik. Bu Dirjen, jadi apa saja kemudian program yang dilakukan sudah atau akan dilakukan di Ditjen PDASRH dalam menjaga kelestarian das dan hutan juga di Indonesia, ini gambarannya. Kalau tadi mungkin hutan belum dijelaskan, Bu, karena kita juga akan bicara soal deforestasi, mungkin bisa dielaborasi sedikit. Baik, jadi kalau kita implementasi program yang kita lakukan ini selalu menekankan akan pentingnya kualitas dan kuantitas air. Kemudian pendekatannya adalah dengan yang kita lakukan, program yang kita lakukan adalah dengan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis landscape daerah aliran sungai. Jadi program yang kita lakukan di dalam rangka untuk mengembalikan atau memperbaiki kondisi daerah aliran sungai ini dengan program RHL ini, baik secara penghijauan ataupun melakukan penanaman atau reboisasi, kemudian juga dengan bangunan sipil teknis, karena kondisi-kondisi tanah ataupun daerah tangkapan air ini juga mengalami kerusakan, sehingga selain kita melakukan kegiatan penanaman, juga melakukan kegiatan konservasi tanah dan air. Selain itu tentu saja kita juga terus menggalakkan di dalam rangka untuk mendukung RHL ini, kita juga penyediaan bibit yang juga kita terus-menerus kita tingkatkan. Dan hari ini tadi Bapak Presiden juga sudah meresmikan persemian Mentawir di lokasi Kalimantan Timur. Ini juga menjadi bukti keseriusan pemerintah dari kita penyediaan bibit untuk melakukan perbaikan lingkungan atau rehabilitasi hutan dan lahan ini di beberapa provinsi. Jadi persemian ini berskala besar, Pak, yang sudah kita yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Ini ada dalam rangka untuk pemulihan lingkungan atau perbaikan daripada lahan kritis. Baik, saya ingin ke Bu Aulia terlebih dahulu. Bu Aulia, kalau melihat sejauh mana kemudian pemahaman masyarakat kita, khususnya anak-anak muda Indonesia, dalam memahami pentingnya melestarikan alam yang berkelanjutan, pentingnya menjaga lingkungan, karena ini untuk warisan mereka di masa depan. Itu seperti apa pemahaman mereka? Mungkin kalau anak-anak muda yang sudah terpapar dengan informasi-informasi lingkungan, dia lebih peduli ya. Tapi kenyataannya survei BPS sendiri tentang perilaku masyarakat Indonesia itu 60% ya Bu Dirjen ya, 60% itu tidak peduli terhadap lingkungan gitu. Kita punya sekolah adiwiyata di KLHK ya Bu Dirjen, itu juga baru 28.000 ya Bu ya, sekitar 26.000, masih 10% di antara sekolah negeri yang ada di Indonesia. Dari situ saja terlihat apakah peduli atau tidak. Saya tidak berani jawab nih pedulinya seberapa besar, tapi dari fakta-fakta, dari data-data yang saya berikan tadi sudah terlihat seberapa peduli masyarakat Indonesia terhadap atau generasi muda Indonesia terhadap kepedulian lingkungan hidup. Masalahnya kan kalau kita ingin masyarakat Indonesia cerdas, literasi lingkungannya bagus, mestinya kan ada informasi dan literasi yang bagus juga terhadap lingkungan. Sekolah lingkungan sudah banyak, sekolah-sekolah yang berbau alam banyak, tapi saya juga tidak tahu kenapa kepeduliannya sangat
minim ya. Kepedulian itu istilahnya kepedulian dalam hal aksi-aksi lingkungan yang bisa dilakukan sehari-hari, bukan untuk seremoni, bukan untuk mendapatkan penghargaan, kan begitu ya. Seperti itu masih sangat minim. Kalaupun mereka punya aksi lingkungan hidup, ujung-ujungnya itu tadi sama seperti yang kementerian atau beberapa lembaga lakukan, nanam-nanam dan bersih-bersih. Sedangkan tadi kita sudah bicarakan tentang krisis air, krisis iklim, bicara tentang hutan dan segala macam. Pertanyaannya, apakah seluruh anak Indonesia memahami tentang itu? Seluruh generasi muda di Indonesia paham bahwa krisis air di Indonesia itu sudah sangat luar biasa, atau krisis iklim atau hutan Indonesia sudah sekian persen hilang. Apakah mereka memahaminya gitu? Tadi Bu Dirjen ceritakan sama Pak Farid tadi menceritakan tentang ekosistem sungai dan biotanya dan segala pertanyaan. Apakah anak Indonesia paham tentang itu? Gitu. Jangan-jangan mereka nggak paham tuh biota-biota apa saja yang ada di sungai-sungai di sekitarnya. Karena sebagian besar mereka lebih banyak membaca membaca materi di buku yang hanya selembar 2 lembar. Jadi mungkin kalau kita ingin anak-anak Indonesia atau generasi Indonesia itu punya literasi dan kepedulian, mungkin literasinya perlu dikuatkan ya, edukasinya, materi-materi yang sangat sederhana, yang fun, yang enjoy. Karena anak sekarang itu nggak bisa lebih dari 10 menit sudah pindah channel gitu. Demikian. Baik, Bu Uli, jadi kalau menurut Bu Uli, bagaimana kemudian memberikan pemahaman nih ke generasi muda kita, termasuk anak-anak mereka yang sejak dini ini memang harus diberikan pendidikan, edukasi tentang pentingnya menjaga alam, menjaga lingkungan, karena ini kan dampaknya adalah jangka panjang seperti itu. Apakah mungkin ada pikiran atau ada masukan untuk misalnya harus sampai dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal seperti itu, atau bagaimana? Ya, sebetulnya sebelum 2006 ya, 2003, 2004, sebelum 2000-an itu di buku-buku BPS, Balai Pustaka gitu ya, itu sudah ada tentang lihat sekitarnya, lihat ke suatu tempat, lihat ke daerah wisata, lihat ke ini. Sudah ada dari 2000-an. Kemudian di kurikulum 2006, 2013 dan di kurikulum Merdeka juga sudah ada. Yang saya nggak tahu apa yang jadi masalahnya, kenapa guru-guru itu atau pembelajaran di kelas itu tidak mengayakan dengan materi-materi yang ada di sekitar kita. Anak gunung tidak paham tentang gunung karena di buku materi hanya bicara sawah, ekosistem sawah. Anak pantai, anak dekat sungai di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan seperti itu yang dekat sungai tidak belajar tentang sungainya, tentang biota yang ada di sungainya. Tapi yang dipelajari materi tadi, sawah. Kenapa? Karena di buku hanya ekosistem sawah, ujiannya hanya ekosistem sawah, hanya bicara tentang rantai makanan tentang sawah, gitu. Sedangkan Indonesia punya puluhan ekosistem dan ribuan keragaman hayati, gitu. Itu kemungkinan besar kalau bicara tentang kenapa anak Indonesia bisa tidak mengenal alamnya, karena sudah biasa ya di samping kita, jadi tidak terlalu dipedulikan. Kan biasanya kalau di samping kita, dekat-dekat kita, walaupun banyak membantu, sering dilupakan karena dekat-dekat sama kita, kecuali kita berhadapan-hadapan ya. Biasanya kan kayak gitu. Dan saya nggak tahu kenapa kalau kita ke sekolah gitu, yang dipajang itu dari saya SD sampai cucu saya, ponakan saya, mungkin cucu sepupu atau ponakan saya di sekolah-sekolah, tetap aja pajangannya tuh rantai makanan ekosistem sawah. Sedangkan kita punya gambut, kita punya gumuk pasir di Jogja, kita punya ribuan pantai, kita punya ribuan sungai gitu, tapi rasanya kok seperti tidak pernah ada ya gambar-gambar itu di dari situ saja kita sudah terlihat. Mungkin karena lingkungan hidup dianggap tersier, dianggap bukan prioritas gitu. Baik, mungkin harus dengan cara-cara yang lebih kreatif ya. Ya, mungkin kalau belum jadi korban, belum tergerak mungkin. Yang korban juga tidak bisa bergerak karena tidak mampu bergerak gitu kan. Baik, Bu Uli, kita akan jeda sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.
Terima kasih Anda masih bersama kami Indonesia Bicara. Menjelang Hari Lingkungan Hidup, kami akan bicara soal bagaimana melestarikan alam untuk melestarikan masa depan. Alam sebagai warisan untuk anak cucu kita. Masih bersama dengan Dirjen Pengendalian Das dan Rehabilitasi Hutan dari KLHK, Insinyur Diah Murtiningsih, dan juga ada aktivis ESD Indonesia, Bu Aulia Wijiasi. Saya ingin ke Bu Dirjen terlebih dahulu. Bu Dirjen, apa kemudian yang menjadi tantangan pemerintah dalam pemulihan lahan-lahan kritis atau ekosistem hutan yang rusak di Indonesia? Ya, jadi tantangan kita di dalam pemulihan untuk lahan-lahan kritis ini tentu saja bagaimana mengintegrasikan sumber-sumber daya kita seperti kebijakan, regulasi, program, pendanaan, SDM ini yang berasal dari berbagai multisektor dan juga multi kepentingan. Dan juga ini adalah dalam rangka untuk kebaikan atau perbaikan lingkungan yang berbasis landscape. Jadi sebenarnya pemanfaatan atau penggunaan lahan ini jadi tidak hanya menjadi salah satu tugasnya dalam satu sektor, tetapi ada sektor yang lain juga. Nah, sehingga di dalam melaksanakan programnya ini harus terintegrasi. Selain itu tentu saja dalam melaksanakan program khususnya yang kami lakukan di Ditjen Pedas RH ini dalam rangka melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, ini juga kita mempunyai kemudian menekankan harus ada 3 aspek yang harus kita lakukan agar program RHL ini menjadi berhasil, yaitu program berbasis kepada ekologi, kemudian juga secara ekonomi dan juga secara sosial ini harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga di dalam melakukan kegiatan program rehabilitasi hutan dan lahan ini kita berbasis, selain tadi berbasis pada DAS, kita juga di dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat. Dan ini tentu saja tadi menyambung seperti yang disampaikan di awal, bahwa ini juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa kepedulian dan juga peran serta masyarakat di dalam rangka untuk menjaga lingkungan dan juga memperbaiki lingkungan itu menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada pemerintah. Kemudian selain itu tentu saja kita juga selain masalah itu juga kita juga melibatkan berbagai sektor, begitu juga untuk pendanaannya. Jadi berbagai sektor, berbagai pelibatan masyarakat, swasta, kemudian kementerian yang lain ini menjadi sangat penting di dalam rangka untuk memulihkan lingkungan dengan mengintegrasikan program-program yang ada. Demikian, Mbak. Ada beberapa tantangan dan tadi Bu Dirjen juga sudah menyebutkan sebagian dari solusinya, tapi Bu Dirjen perlu tidak ada penguatan dari segi regulasinya? Ya, tadi untuk regulasi sebenarnya sudah, Mbak, karena di dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan atau kita bicara untuk pemulihan lingkungan ini, kita basicnya adalah ada perencanaan. Jadi kita punya lahan kritis, kemudian di peta itu kita overlay, kemudian kita punya yang namanya perencanaan umum RHL, di mana di situ sudah menapis antara peta rawan bencana, kemudian peta kebakaran dan lain-lain, rawan air limpasan dan sebagainya, sehingga itulah yang kemudian kita jadikan rencana umum untuk pemulihan dalam jangka waktu 10 tahun dan kemudian kita tuangkan di dalam per tahun. Dan ini yang kemudian menjadi basic bagi seluruh pihak yang akan melakukan kegiatan pemulihan, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat, kemudian juga ada swasta untuk melaksanakan perbaikan lingkungan atau pemulihan lingkungan dengan mengacu kepada peraturan yang ataupun rencana umum yang sudah kita siapkan tersebut, tentang umum RHL yang sudah kita siapkan. Baik. Dan tentu saja harus ada prioritas apa yang akan kita selesaikan dulu, karena kita tahu banyak sekali yang ingin melakukan kegiatan pemulihan saat ini, sehingga kita punya prioritas. Misalkan kita akan menyelesaikan bencana, suatu lokasi bencana A yang akan kita selesaikan, seluruh daya upaya kita harus kita selesaikan di dalam satu wilayah tersebut. Misalkan seperti itu untuk strategi-strategi yang kita gunakan. Baik, Bu Diah. Saya ingin kembali Pak Farid Ridwanuddin, manajer kampanye pesisir dan laut Walhi, sudah kembali bergabung bersama kami. Pak Farid, kalau dari pandangan Pak Farid dari Walhi, terkait kita bicara tentang perlindungan laut dan pesisir, bagaimana kemudian pengaturan hukumnya menurut Walhi selama ini? Ya, sebetulnya kalau bicara perlindungan hukum ya untuk wilayah pesisir laut dan profesi itu, kita punya undang-undang yang sebelum 2020 itu sangat bagus.
Saya bisa menyebut ada 3 atau 4 ya. Satu, ada Undang-Undang Nomor 27 ya, tentang pengelolaan pesisir dan pulau kecil. Di situ jelas ada pasal-pasal dan ada melindungi pulau kecil, melindungi mangrove, melindungi terumbu karang. Ya. Lalu ada Undang-Undang PPLH, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Nomor 32 2009, sangat progresif sekali undang-undangnya. Ya. Lalu ada Undang-Undang 32 2014, Undang-Undang tentang kelautan, dan lalu ada Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pemuda Ikan dan Tangkap Ikan. Nah sayangnya semua undang-undang ini Pak, kemudian pada tahun 2020 itu harus kalah oleh 2 undang-undang. Satu, Undang-Undang Minerba, ya, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, yang menyebut di dalam pasal-pasalnya itu seluruh ruang hidup kita itu adalah wilayah pertambangan. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian melonggarkan semua aturan lingkungan hidup. Nah saya kira ke depan kalau pemerintah mau serius, mau membicarakan penyelamatan lingkungan hidup yang sifatnya struktural, ya, itu penting ke depan diagendakan ya, untuk meninjau dan mengevaluasi terlebih dahulu 2 undang-undang. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah saya kira tanpa direvisi, tanpa dievaluasi, tanpa dicabut ya kedua undang-undang ini, perjuangan masyarakat untuk menegakkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat itu saya kira akan menjadi satu gerakan yang tidak begitu signifikan karena secara hukum saya kira akan tidak dilindungi. Nah, yang lain yang mau saya highlight ada satu perkembangan hukum terbaru yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya beberapa bulan lalu. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2023 yang menegaskan larangan pertambangan di wilayah pesisir laut dan pulau kecil. Nah, Mahkamah Konstitusi itu menyebut di dalam putusannya bahwa pertambangan ya, di wilayah pesisir, di laut dan pulau kecil itu sebagai satu aktivitas yang abnormal dan merusak. Disebutnya abnormally dangerous activity. Nah, saya kira putusan ini itu menarik ya untuk misalnya dipelajari lebih jauh oleh UNJ di KLHK dan termasuk juga sebetulnya seluruh kementerian, karena saya kira putusan MK ini menegaskan bahwa komitmen konstitusi kita itu adalah melindungi wilayah ya, ekosistem esensial baik di darat ataupun di laut ataupun di pulau kecil. Nah, sehingga masa depan generasi muda yang tadi disebut oleh Ibu Aulia itu terjamin. Ya. Nah, saya kira itu yang lain saya mau menanggapi begini. Problem kita di Indonesia, terutama kalau dikaitkan dengan pendidikan dan lingkungan itu ada satu hal yang mendasar yang saya kira harus dievaluasi. Kalau kita membaca undang-undang sistem pendidikan nasional, di dalam tujuan pendidikan itu tidak disebutkan tujuan dari pendidikan kita itu ingin menciptakan ya, anak didik atau peserta didik yang peduli terhadap lingkungan. Kalau kita baca di dalam pasal-pasalnya, tidak disebutkan sama sekali. Nah, itu artinya apa? Artinya di dalam undang-undang pendidikan, sistem pendidikan nasional sendiri, kesadaran tentang lingkungan hidup itu belum terintegrasi di dalam semangat besar ya, di dalam filosofinya pendidikan kita. Nah, sehingga wajar kemudian kalau tadi turunan yang disebut oleh Ibu Aulia, anak-anak itu di dalam imajinasinya hanya ada imajinasi tentang sawah misalnya atau gunung. Padahal kita punya 500 lebih danau misalnya, punya ribuan sungai, punya garis pantai yang panjang, punya puluhan ribu pulau kecil, punya juga hutan yang sangat luas, hutan hektar. Nah, saya kira problemnya adalah ada di undang-undang kita yang belum melihat integrasi atau kesatuan antara pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional dengan wawasan kesadaran lingkungan hidup, ya, terutama Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar ini. Nah, jadi saya kira di situ akarnya. Jadi ke depan penting agenda, terutama dari kawan-kawan atau masyarakat yang punya concern pendidikan dan lingkungan. Itu penting untuk mendorong revisi di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang harus memasukkan persoalan lingkungan hidup menjadi bagian penting di dalam filosofi pendidikan. Baik. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Farid. Saya ingin ke Bu Aulia dulu. Bu Aulia, menurut Anda apakah kemudian dengan melestarikan alam atau kita menjaga lingkungan ini justru berarti menutup kesempatan atau menghalangi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi? Karena
ada beberapa pihak atau kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjaga lingkungan, melestarikan alam ini bisa masih menggunakan cara-cara yang tradisional sehingga perkembangan teknologi kemudian terhambat atau lain sebagainya. Pandangan dari Bu Aulia seperti apa? Sebetulnya dua-duanya bisa berjalan bersamaan ya. Kalau literasi kita kuat, tinggal pilihan kita kemana. Itu masalahnya, kita kan literasinya tidak kuat, kepedulian tidak ditumbuhkan, kan gitu ya. Akhirnya waktu memilih sesuatu ya, yang penting enak di diri sendiri gitu loh. Bukan, atau waktu bikin kebijakan juga enak pada saat penguasa atau pemerintahan berjalan, bukan untuk masa depan yang berkelanjutan. Intinya buat saya tidak ada yang kita ini harus hidup selaras lah. Teknologi tidak akan mungkin dihentikan, tapi kalau literasi kita kuat, kepedulian kita kuat, kebangsaan kita kuat, sebetulnya kita harusnya lebih pro kepada sumber daya alam dan keunikan lokal kita. Mestinya itu yang dikuatkan di pendidikan kita. Masalahnya kan kita menguatkan, tapi yang dilihat oleh masyarakat kan sebaliknya gitu ya Pak Farid ya. Jadi itu yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia itu standar ganda dan punya dualisme di dalam pilihan-pilihan gitu. Kita bicara tentang peduli lingkungan, tapi ternyata kita beli produk yang sebetulnya di Indonesia punya banyak gitu. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita punya ginseng, sejenis ginseng, kita punya jahe, punya segala macam. Tapi kita beli yang harganya 500.000, sedangkan di sebelah kita, di pasar kita tuh mungkin dengan 50.000 kita sudah bisa belanja untuk itu. Jadi buat saya justru kalau teknologi itu dijadikan tools, bukan dijadikan tujuan, sumber daya alam harusnya lebih sustain ya. Buat saya nggak tahu pikiran orang, tapi buat saya seharusnya teknologi itu justru mendukung pelestarian lingkungan. Karena banyak kegiatan-kegiatan ekonomi, kalau tidak ada sumber daya alam, ya tetap saja hancur. Apa yang mau dijual gitu. Masa mimpi yang mau dijual? Seperti sekarang kan jualan mimpi, jualan segala kan tidak mungkin. Suatu saat nanti orang akan mual, akan muntah-muntah, dan setiap hari toh kita membutuhkan sumber daya alam. Seperti itu. Jadi buat saya harusnya tidak ada tidak ada polemik di situ kalau cita-cita kita tetap kepada Pancasila. Cita-cita kita tetap kepada negara yang punya punya harkat martabat ya. Apalagi kita punya sumber daya alam, tapi kita karena pendidikan kita, literasi kita minim, akhirnya kita lebih bangga kepada produk-produk di luar negeri. Jadi buat saya sebetulnya kalau wisata ekologi, budaya dan produk-produk lokal itu diunggulkan, gitu ya. Walaupun katanya masyarakat Indonesia itu 60% lulusan SD SMP, kalau saja literasi tentang sumber daya alamnya dikuatkan sejak dini, maka stunting itu tidak ada, karena mereka bisa hidup dengan melihat sumber daya alam yang ada di situ. Kalau saja literasi kita kuat, maka sebetulnya dengan mengenal sumber daya alamnya, mengenal lingkungannya, mengenal ekosistemnya, mengenal biota yang ada hidup di sekitarnya, itu apalagi kalau dia ditambah dengan literasi digital, marketing digital, mungkin dia bisa hidup gitu. Walaupun tidak harus ke perguruan tinggi. Saya nggak mau nyindir yang kemarin-kemarin, tapi maksudnya kalau saja itu dikuatkan, sebetulnya kita tidak perlu ada stunting. Baik. Karena dengan sumber daya alam yang kuat di sekitar kita masih bisa hidup literasi sehat dan sederhana. Baik, literasi kuncinya untuk pemanfaatan sumber daya alam, dan tentunya juga rasanya harus ada komitmen juga ya Bu Aulia ya tentang penciptaan teknologi semakin canggih, artinya kan biasanya butuh energi yang semakin besar. Ini harus dipastikan bahwa energi yang digunakan pun adalah energi bersih. Baik, kita akan jeda sesaat, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, melestarikan alam, melestarikan masa depan. Saya ingin langsung ke Bu Dirjen. Bu Diah, bagaimana kemudian strategi dari KLHK untuk mengubah mindset masyarakat dalam memandang alam, serta kemudian juga mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk ikut melindungi lingkungan alam di sekitar kita? Terima kasih Mbak. Tadi sebelum menjawab tadi saya ingin menambahkan regulasi yang tadi ditanyakan. Kami saat ini sudah akhir menyiapkan terkait dengan RPP Mangrove, RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Jadi aturan kita sudah jelas bagaimana nanti ekosistem mangrove itu kita jaga, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, termasuk adalah sanksi disiplin yang juga nanti akan sanksi sanksi hukum yang nanti akan diterapkan. Selain itu juga ada untuk mengatasi permasalahan lahan ataupun permasalahan kerusakan lahan ini, kita juga sudah ada RPP terkait dengan KTA yang saat ini sebenarnya sudah pada tahap akhir dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera diterbitkan. RPP terkait dengan konservasi tanah dan air, jadi nanti akan mengatur fungsi daripada tanah itu sendiri, mana yang fungsi lindung, mana yang fungsi budidaya dan sebagainya, sehingga semua harus mengacu kepada fungsi yang sudah ditetapkan bersama. Terkait dengan strategi yang kita lakukan di dalam rangka mengubah mindset masyarakat. Tentu saja di dalam konteks perencanaan ataupun di dalam melaksanakan kegiatan program untuk pemulihan lingkungan, kita semua harus melibatkan masyarakat. Tadi mungkin juga kami tambahkan juga bahwa KLHK sendiri pun sampai dengan saat ini sudah dengan menggandeng Institut Hijau ini sudah mengajak para kaum generasi muda untuk bersama-sama memahami terkait dengan lingkungan hidup. Sudah ada yang namanya Green Leaders Indonesia, kemudian generasi Green Youth Movement ini yang sudah dibentuk oleh KLHK dan tersebar di seluruh Indonesia. Ini menjadi cikal bakal dan nanti akan diperluas lagi untuk pemahaman anak-anak muda, generasi muda kita terkait dengan lingkungan. Dan kita harapkan dari GLI tadi yang saya sampaikan, kemudian GIM yang tadi saya sampaikan, mereka akan semakin banyak anak-anak muda yang kemudian konsen dan juga peduli terhadap lingkungan hidup. Semua ataupun seluruh pemahaman terhadap lingkungan hidup ini kita sampaikan. Jadi pengajarnya juga desain Mbak, desain yang ada di KLHK ini memberikan pengajaran kepada anak-anak yang tadi saya sebutkan, dan mereka juga mempunyai simbol-simbol belajar di masing-masing provinsi. Dan kemudian dari yang didampingi oleh unit pelaksana teknis dari KLHK itu sendiri. Nah, selain itu tentu saja ini untuk generasi muda. Kemudian untuk masyarakat yang tadi saya sampaikan, seluruh program kita sekarang berbasis pada masyarakat. Sehingga pada saat kita melakukan kegiatan untuk pemulihan lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan dan lain-lainnya, kita adalah berbasis masyarakat, dalam arti masyarakat yang harus menjadi subjek. Mereka yang karena apa? Karena dampak terjadinya kerusakan terkait dengan lahan, kemudian hutan, ini yang dampak yang paling merasakan adalah masyarakat. Sehingga kesadaran itu harus terus kita tingkatkan dengan memberikan memberikan mereka sebagai subjek atau mengajak mereka sebagai subjek atau pelaku dalam hal ini untuk bersama-sama melakukan kegiatan perbaikan lingkungan yang terus kita lakukan, seperti rehabilitasi hutan dan lahan, kemudian kita ada program kebun bibit rakyat, kemudian ada program yang lain. Ini masyarakatlah yang menjadi garda terdepan untuk melakukan kegiatan pemulihan lingkungan itu. Sehingga tadi yang saya sampaikan tiga aspek yang harus ada itu ekologi dalam arti kelestarian daripada hutan dan lahan itu akan meningkat. Kemudian secara ekonomi juga bisa memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, dan secara sosial juga bisa diterima oleh masyarakat. Dan jenis-jenis pada saat kita melakukan kegiatan rehabilitasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Seperti itu Mbak. Jadi memang terus kita lakukan. Baik, menarik sekali Bu Dirjen, ada Green Youth Movement, ada Green Leaders Indonesia, dan juga program-program lainnya yang sudah disediakan tentunya untuk mengedukasi generasi muda sekarang agar lebih peduli kepada lingkungan. Saya ingin ke Pak Farid. Pak Farid, kalau Pak Farid melihatnya bagaimana sih realisasi dari kampanye pemulihan kondisi bumi yang digadang-gadang oleh dunia? Kita tidak hanya bicara di Indonesia tapi dunia, apalagi misalnya kayak
kemarin yang baru saja berlangsung di Mei itu ada World Water Forum, menggadang-gadang bagaimana kemudian menjaga sumber daya air bersama-sama oleh seluruh dunia. Nah ini kalau pemulihan kondisi bumi, jadi tidak hanya air tapi semuanya lingkungan. Anda melihatnya seperti apa realisasinya? Ya, kebetulan saya hadir di Kongres Perubahan Iklim Indonesia yang sekitar COP ke-27 ya, di Sharm el-Sheikh. Jadi sebetulnya ada satu desakan dari masyarakat internasional kepada para pemimpin dunia ya, untuk serius menurunkan produksi emisi. Ya. Kemudian ketika kita cek di dalam COP yang kemarin di Dubai sampai terbaru, itu sebetulnya kami di WALU melihat tidak ada satu upaya yang serius, terutama yang dilakukan oleh negara-negara di utara, ya, negara-negara emitter secara dunia, termasuk sebetulnya korporasi. Ya. Jadi kalau kita lihat data yang ada sekarang yang ditampilkan oleh IPCC, itu dampak dari krisis iklim terhadap bumi itu semakin mengerikan. Ya. Jadi ada kenaikan temperatur misalnya, yang tahun lalu disebut oleh Sekjen PBB, kita memasuki era pendirian global, bukan lagi pemanasan global. Itu menunjukkan bahwa upaya pemulihan global itu sudah gagal, karena negara-negara industri di utara, termasuk korporasi besarnya itu tidak mau menurunkan emisi. Nah, oleh karena itu terjadi peningkatan temperatur ya, sudah di atas 1,5 derajat Celcius dibandingkan dengan era pra-revolusi industri. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kalau ditanya bagaimana sebetulnya dampaknya, tidak terlalu signifikan, bahkan justru semakin mundur. Nah, oleh karena itu kami di WALI sekarang sedang menggugat salah satu perusahaan semen terbesar di dunia, namanya Holcim, yang bermarkas di Swiss. Jadi kami di WALI itu mengkampanyekan gugatan iklim yang ditempuh oleh 4 orang, ya warga di Pulau Pari, di Pulau Seribu, karena korporasi besar di utara, di negara-negara maju, itu tidak mau menurunkan emisi. Nah, hari ini kami sedang berproses di pengadilan Zug, di Swiss, ya. Majelis hakim menerima di tahap awal ya, bahwa masyarakat dari negara selatan, dari Indonesia, itu punya hak untuk mengakses keadilan iklim di negara-negara utara seperti Swiss, yang sedang menggugat perusahaan terbesar dunia. Nah, karena kami melihat tidak adanya perkembangan yang signifikan di dalam upaya pemulihan bumi secara global, malah semakin naik, maka WALI ya mengkampanyekan, WALI mendukung gugatan iklim yang dilayangkan oleh 4 orang dari Pulau Pari, dari pulau kecil yang akan tenggelam oleh kenaikan air laut, kepada perusahaan besar, pada perusahaan semen terbesar di dunia, Holcim yang bermarkas di Swiss. Kami sudah datang ya bertemu dengan anggota parlemen di Swiss tahun lalu, lalu juga kami sudah datang bertemu dengan Menteri Luar Negeri di Jerman, ya. Lalu juga kami sudah datang mendapatkan dukungan dari Menteri Keadilan Austria, dan semua aktor penting di Eropa sudah kita datangi untuk menuntut bahwa negara mereka itu harus menurunkan emisi. Karena kenapa? Kita kalau bicara ya, penyelamatan bumi, tetapi negara-negara maju dan korporasi besar di dunia tidak menurunkan emisi, saya kira upaya kita itu akan sia-sia, karena temperatur akan semakin panas, air laut akan semakin naik, ya. Es di kutub akan mencair, air akan semakin krisis, ya. Dan artinya itu penderitaan sebetulnya bagi masyarakat seperti kita di Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah-wilayah remote, ya, di wilayah hutan, pedalaman, di wilayah sungai pedalaman, kemudian di wilayah kecil. Ya, jadi Pak Farid, artinya sebenarnya langkah konkret apa kemudian yang bisa dilakukan dengan segera untuk kemudian memulihkan kondisi ya spesifiknya misalnya pesisir dan laut dalam agenda Restore Our Earth? Ya, saya kira yang pertama yang paling penting di dalam membicarakan penyelamatan Indonesia, terutama wilayah pesisir pulau kecil, itu kita harus segera melihat kembali rencana pembangunan jangka panjang kita. Ya. Apakah agenda penyelamatan lingkungan itu masuk sebagai arus utama di dalam RPJP kita, rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045. Jangan sampai agenda lingkungan itu hanya menjadi tempelan, hanya menjadi pelengkap dari agenda misalnya industrialisasi yang corak, ekstraktif seperti tambang atau perkebunan kelapa sawit. Itu saya kira penting diperiksa oleh kawan-kawan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dan yang kedua, saya kira memang penting untuk segera ada evaluasi dan mencabut regulasi ya, atau peraturan yang seperti saya sebutkan tadi, seperti Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, dan menempatkan upaya penyelamatan seperti penyelamatan mangrove, penyelamatan tanah dan air ya, atau hutan, itu sebagai satu yang menjadi arus utama di dalam rencana pembangunan kita sampai 2045 dan seterusnya. Jadi saya kira itu yang harus dilakukan dengan cepat. Karena kalau tidak, kita ini berada pada suatu titik poin no return. Jadi kita ini poin yang tidak akan kembali ke gagal memulihkan lingkungan kita. Baik, Pak Farid. Saya ingin ke Bu Aulia. Bu Aulia, hal-hal mendasar apa kemudian bisa dilakukan masyarakat di level domestik, seperti orang tua, anak-anak, kemudian warga tetangga untuk juga bisa ikut andil dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan? Ya, tapi tadi saya sebelumnya mau menambahkan Bu Dirjen ya. KLHK punya sekolah adiwiyata, Bu Dirjen, lupa. Silakan singkat saja, Bu Aulia. Ya, karena selalu green leaders yang dipopulerkan. Oke, buat saya kalau tadi saya bilang kita berharap ya untuk orang tua, masyarakat, guru, termasuk diri kita sendiri sebagai praktisi-praktisi lingkungan maupun yang bekerja di lingkungan, mari kita coba kenalkan lagi anak-anak kita dengan alam kita. Tadi malam, kemarin 2 hari kemarin anak saya panas, sudah ke rumah sakit, tidak mempan. Akhirnya saya cuma bilang gini, di situ ada toko obat nggak? Bisa cari atau bisa cari cacing tanah nggak? Atau ada toko obat, belilah cacing tanah. Baik. Dan alhamdulillah itu bisa menyembuhkan ya. Kalau untuk dokter mungkin nggak suka kalau kita sebagai pasien minum cacing tanah. Tapi maksud saya, kalau kita dekat dengan alam kita mendekatkan lagi anak-anak kita dengan alam kita sangat berharap ya Pak Farid ya, pemimpin masa depan untuk Indonesia, pemimpin kita juga lebih peduli kepada alam Indonesia. Jangan lupakan alam Indonesia itu indah banget gitu loh. Jadi regulasi bagus banget, walaupun ada beberapa regulasi yang harus diperbaiki, termasuk juga di regulasi pendidikan, lingkungan sudah masuk. Tapi tadi saya bilang, kita betul-betul harus membuka diri. Kalau kita ingin ke langit ke-7, kita ingin punya proyek yang luar biasa, triliunan, tolong dong bikin fondasi yang kuat juga untuk pendidikan dan literasi bagi anak-anak. Dan itu bukan hanya harus dilakukan oleh pendidik, tapi juga oleh kita-kita, Pak Farid dan Bu Dirjen TVRI dan segala macam. Dulu kita senang sekali lihat TVRI, banyak sekali keindahan yang diberikan oleh di film-film di TVRI, dan sekarang kita sangat sulit ya, masa kita harus langganan Netflix untuk bicara geografi dan segala macam, National Geography dan harapannya anak Indonesia itu punya buku-buku tentang lingkungan Indonesia. Tidak harus beli di Pariplus harga 1 juta, hanya mau tahu tentang buku tentang, saya sebut toko, maaf. Tapi itu kenyataan, kita harus beli 1 juta hanya untuk mengetahui ekosistem keragaman hayati di Indonesia. Bayangkan itu. Jadi harapan saya, mudah-mudahan kita nggak bicara green leaders yang hanya sekian persen, 0,000 sekian persen dari anak Indonesia, tapi saya sebagai praktisi lebih ingin seluruh masyarakat Indonesia itu mengetahui tentang keindahan Indonesia, termasuk kehancurannya, karena ada buku di luar sana menuliskan tentang kehancuran Indonesia, sedangkan di hutan-hutan lainnya lebih bagus. Tapi begitu bicara hutan Indonesia itu hancur, itu sangat memalukan. Buku itu harusnya ditarik dan segala macam, atau ada komplain dari Indonesia. Tapi maksud saya, kalau buku-buku itu bisa dibaca, karena tidak semua orang tua mengenal lingkungan sekitarnya, karena kita orang Indonesia kan moving orang Indonesia kan banyak pergi kemana-mana, pindah kemana-mana gitu. Jadi kalau itu bisa disediakan dan bisa lagi orang tua mengenalkan itu kepada anaknya, kita berharap generasi Indonesia itu lebih peduli pada alamnya. Kalau dia jadi pemimpin, dia juga lebih peduli pada alamnya. Demikian. Baik, jadi buat saya pendidikan itu penting. Itu penting. Sebelum kita mau menuju generasi yang katanya membuat teknologi langit ke-7, tapi tolong fondasinya kita bangun dulu.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aulia. Terima kasih saya ingin ucapkan untuk para narasumber saya malam hari ini sudah berbagi pandangan tentang bagaimana atau tentang masalah-masalah apa saja sih yang perlu kita perhatikan, kita sorot, kita lihat terkait dengan lingkungan kita, karena ini adalah aset, sebenarnya aset yang paling berharga untuk generasi penerus kita. Kita harus melestarikan alam karena kita akan melestarikan masa depan yang menjadi warisan untuk generasi muda. Terima kasih Bu Diah Murtiningsih, Dirjen Pengendalian Das dan Rehabilitasi Hutan KLHK, lalu Pak Farid Ridwanudin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi, serta Bu Aulia Wijiasi, aktivis ESD Indonesia. Terima kasih dan selamat malam. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.